Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umurina wa dini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiujah. Wa qala Nabi yusarul mar'u ma'a man ahabba. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita semua ada dibimbing oleh Allah dan ada dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan ke junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah mendapatkan sahabatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita salah satu orang yang mencintai Rasul, yang mencintai Nabi Muhammad. Ya insya Allah kita akan berkumpul bersamanya bila mana kita mencintai seseorang, apalagi Nabi kita itu sebagai Nabi yang menjadi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, bahkan Sayyidul Makhlukat. Jadi Nabi kita itu menjadi pemimpin seluruh utusan, seluruh para rasul, seluruh para makhluk di bumi atau di langit. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpinnya. Dan kata Nabi yusarul mar'u ma'a man ahabba, bakal disatukan siapa orang saja, yaitu menjadi satu, dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah kang mapari nikmat gede, kang mapari nikmat kecil cilik. Kata bahasa Indonesianya, jadi Allah itu yang memberi rahmat di dunia dengan sifat Rahman, terus yang memiliki sifat Rahim di akhirat. Jadi sifat Rahman itu di dunia itu, walaupun orang tersebut non-Islam, Yahudi, Nasrani, ataupun orang yang tidak beribadah tapi Islam, tapi tetap dikasih rezeki. Jadi itu maha rahmannya Allah. Tapi kalau maha sifat wahid itu hanya orang-orang tertentu, manusia pilihan yang insya Allah mudah-mudahan kita salah satunya ya. Jadi yang di rohim, yang diberi kasih sifat rohim sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita puji ikut tetap kepada Allah kang ngurus alam kabeh. Lan uti rahmat Allah lan kasematan tabi'in, dan ikat tetap kode tabi'in kalon bagus-bagus babalika ila yaumiddin, mari dina kiamat. Jadi segala puji itu tetap kepunyaan Allah. Sebab Allah itu yang mengurus alam semesta, yang di dunia ataupun di langit, Allah yang mengurus. Walaupun ada puji terbagi empat, ada puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, ada puji hadis ala kodim, ada hadis puji hadis ala hadis. Yaitu mulia Allah ke Allah, mulia Allah ke makhluk, mulia makhluk ke Allah, atau mulianya makhluk ke makhluk.
Umpamanya kita dikasih rezeki oleh si Jaid, umpamanya alhamdulillah, terima kasih Jaid, saya telah diberi istilahnya uang ataupun bentuk benda apapun, sesuatu itu kita tetap pujinya itu kepada Allah. Sebab hakikatnya itu Allah yang menggerakkan semua perbuatan kita, gerak-gerik kita, Allah yang menggerakkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa-apa yang diperbuat olehmu. Tapi kita jangan kalah salah kaprah. Ada ayatnya lagi yang mengatakan ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin famin nafsik. Setiap yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari kita sendiri. Sebab kita diberi akal. Kita itu hewan tapi hewan natik, hewan yang bisa berbicara, hewan yang bisa yang punya akal. Jadi jangan di istilahnya yang jelek ke Allah, jahat aja ya. Jadi udah bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Tapi kok kita tidak mengerjakan perintahnya, sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Nah, terus kita dimasukkan ke neraka, masa mau menyalahkan Allah? Nah, itu secara ininya ya. Jadi itu juga orang sudah mengerti gitu kan. Tapi Allah kan beda sama makhluk. Mu'alafatul hawadisi. Allah beda dengan yang anyar, yang baru dengan yang makhluk. Jadi Allah mah hakikatnya dapat Allah yang menggerakkan, jelek bagus gitu kan, Allah yang menggerakkannya. Tapi kita tahu mana perintah mana larangan gitu. Jadi jangan disendehkan sama Allah kalau yang jelek, jangan disalahkan sama Allah. Makanya sama Allah ada ayatnya lagi, walaupun Allah khalaqakum wa ma ta'malun, tapi ada ayat lagi ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayatin famin nafsi. Setiap yang baik dari Allah, yang jelek dari kita sendiri. Jadi sekarang mah sudah mengerti ya. Jangan disamakan aing tidak, saya mah tidak sholat atau tidak mengerjakan perintah Allah dapat Allah. Kamu kayak punya akal, maksa kamu mau disamakan sama binatang, ya kan? Nah, gitu. Kalau kita kan punya akal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, dan rahmat Allah dan keselamatan Allah semoga tetap kepada utusan kepada pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad sebagai kepalanya seluruh utusan, seluruh nabi, seluruh makhluk itu kepalanya Nabi kita Muhammad, dan atas keluarganya, sahabatnya, seluruhnya, dan tabi'in. Siapa tabi'in ini? Yaitu tabi'in itu yang mengikuti, yaitu sahabat-sahabat sampai yaitu ila yaumidin, sampai hari kiamat. Dan termasuk para ulama yang kita mengkaji kitab ini. Kitab ini dinamakan yang insya Allah kita mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, ya, dan tidak salah untuk menyampaikannya. Jadi buat tabiin itu yang mengikuti kepada sahabat dengan baik mengikutinya, bisa ila yaumidin, sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat, hari pembalasan. Amma ba'du, anapun in dalam susah bismillahirrahmanirrahim. Wahada mukhtasarun fi usli dini wa jumlatin min furu'i alaman habil imam Syafi'i radhiyallahu anhu samaituhu riyadul badi'ah fi usuli dini wa ba'du fi syari'ati radiyan minallahi ayyam fa'ani
Tolabatal ilmi la saiman mutadiina wa ayyujaha ilai robatar rogibina. Maka utai iki kitab kang ringkes ing dalam pirang nganyatakaken pokok agama lan jumlah saking cabang-cabang agama ing atase madhab Imam Syafi'i monggo sapa Allah sana. Arani isu kitab Riyadul Badi'ah. Kitab Riyadul Badi'ah ing dalam masalah pokok agama dan setengah saking cabang syariat. Kajian hal-hal ngarep saking Allah ingin tak ngamanfaatakan Allah bikal kitab tolabatul ilmi haling ngebeli ilmu apa mani kadua kang mimiti belajar kabeh dan madhab ismari Allah halih demen ingung kang demen. Jadi ini kitab yaitu menerangkan yang ringkas, menerangkan masalah pokok agama dan cabang-cabangnya atas imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Katakan kitab ini, kitab Riyadul Badi'ah, menerangkan pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama hanya untuk mengharapkan dari Allah supaya manfaat kita, apalagi untuk orang yang mencari ilmu yang baru belajar, mubtadi'in yang baru belajar, hanya untuk menghadap Allah. Itu juga untuk orang yang ingin, rogibin yang demen, pengen untuk belajar. Jadi kitab ini yang cukup ringkas menerangkan masalah pokok agama. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan ayyarifa arkanal Islam wal iman. Arkanul Islam khamsatu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus sholata wa tu'iz zakata wa tasumu Ramadan untuk hijrul baita in istata'ta ilaihi sabila. Buruan sira ing setune kelakuan wajib ing atase saban-saban wong kang bisa mukallaf kabeh. Dan sana anak ya si wong iku kaula apa yang tahu ya si insya kabeh rukun Islam dan rukun iman. Maka tesak rukun Islam iku 5 sardi yang tamata syahadat yasau ilafat an asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan kapidone ngadegaken salat lan kapidulu non zakat lan kaping 4 puasa Ramadan lan kaping 5 mujakaken dening Baitullah ini tata ila sabila lamun kawasi siom marindet sabilan ala jalan dadalane. Jadi diwajibkan kita sebagai mukallaf. Yang mukallaf itu artinya sudah kena perintah. Jadi yang sudah kena perintah itu seperti yang